Tidak jahat kepada sesama. Refleksi pagi 2368. Berita apa yang disampaikan oleh Nabi Obadja tentang keturunan Esau, yaitu bangsa Edom? Mari lihat Obadja 1 ayat 1. Penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Saudara-saudara, Nabi Obadja menyampaikan kehendak Allah tentang bangsa Edom, bahwa bangsa-bangsa akan memerangi Edom karena perbuatan jahatnya, seperti yang disampaikan di Amos 1 ayat 11b. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Saudara-saudara, di saat keturunan Yakub, yaitu bangsa Israel, mengalami malapetaka karena serbuan musuh, keturunan Esau, yaitu bangsa Edom, bukannya menolong, tetapi bangsa ini justru ikut serta menganiaya dan menyengsarakan saudaranya. Inilah juga yang menjadi keluhan Nabi Yeremia di Yeremia 49 ayat 7. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Senang melihat sesamanya menderita memang adalah hal yang jahat di mata Allah. Karena itu, marilah kita dengar peringatan Nabi Obadja tentang perilaku yang jahat terhadap sesama kita. Menghindari keangkuhan. Refleksi pagi 2369. Di kitab Obadja, Allah menegur bangsa Edom, yaitu keturunan Esau, melalui Nabi Obadja. Ini teguran Allah di Obadja 1 ayat 2 dan 3. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Saudara-saudara, rasa percaya diri Edom yang berlebihan timbul karena mereka mempunyai benteng pertahanan yang kokoh dan persenjataan yang baik. Hal itu menyebabkan bangsa Edom angkuh dan merasa tidak bisa terkalahkan. Saudara-saudara, seperti bangsa Edom, ada saja orang yang merasa hebat karena kaya dan berkuasa, sehingga mereka merasa tidak terkalahkan. Mereka akhirnya bergantung hanya kepada kekuatan diri sendiri saja. Sikap angkuh seperti ini adalah hal yang direndahkan Allah. Kepemilikan uang, harta, jabatan, dan kekuasaan memang bisa saja menjerumuskan seseorang untuk bersandar pada kekuatan diri sendiri, bahkan meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri. Hindarkanlah yang demikian, karena Tuhan membencinya. Marilah kita belajar hidup rendah hati di dalam takut akan Tuhan dan menghindari keangkuhan hidup. Tidak lupa diri. Refleksi pagi 2370. Tuhan menegur bangsa Edom melalui Nabi Obadja karena bangsa Edom merasa kuat
dan merasa tidak ada yang bisa melawan keperkasaan mereka. Bagaimana sikap Tuhan terhadap bangsa Edom? Mari lihat sikap Tuhan di Obadya 1 ayat 4. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung raja wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, pada saat manusia sedang berada di puncak kekuasaannya, manusia sering lupa diri dan menjadi angkuh, bahkan menjadi sewenang-wenang. Sebesar apapun kuasa manusia, pastilah tidak akan ada artinya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, di dalam keangkuhannya, manusia sering lupa diri dan menganggap kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya itu adalah semata-mata karena prestasi diri dan bukan karena pemberian Tuhan. Sikap lupa diri ini akan berbuahkan sikap sombong dan menganggap rendah orang lain. Hal seperti ini tentu bisa saja menjangkiti setiap orang percaya, tidak hanya pada orang percaya yang diberi anugerah kekuasaan di masyarakat, tetapi juga pada hamba-hamba Tuhan. Siapapun kita, Tuhan dengan mudah dapat mengambil semua yang menjadi sandaran keangkuhan hati kita itu. Karena itu, marilah kita tidak lupa diri dengan selalu hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan manusia.